Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Eka Rahman, mahasiswa Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, NPM 190116069. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat. Judul Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Studi empiris pada perusahaan manufaktur, sektor barang industri dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa adanya kinerja lingkungan dua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018, yaitu PT Kabelindo Murni Tbk atau KBLM dan PT Sumiindo Kabel Tbk atau IKBI mendapatkan proper merah karena kinerjanya dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup itu masih buruk. Yang selanjutnya, profitabilitas yang terjadi dalam perusahaan manufaktur sektor industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada periode 2016 sampai dengan 2018, bahwa nilai ROA atau Return on Asset mengalami penurunan dari tahun 2016 13,1% hingga tahun 2018 menjadi 11,7%. Penelitian ini bahwa definisi kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungan. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan, dan target lingkungan. Itu menurut dalam Iksan ISO 14004 dan ISO 14001. Yang selanjutnya, profitabilitas, bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas ini dapat diukur dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laba rugi atau neraca. Melakukan pengujian asumsi klasik, di mana alat menganalisa pengaruh dari setiap variabel yang diteliti ini diuji oleh uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinialitas, dan uji autokorelasi. Nah, di dalam uji normalitas, dalam penelitian saya menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana dilihat dari asymmetric to-tail-nya itu 0,200, bahwa dilihat dari asymmetric to-tail ini 0,200, yang berarti bahwa data ini berdistribusi normal, di mana 0,200 itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, karena bahwa pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa syarat asumsi klasik telah terpenuhi semua, sehingga analisis data dengan menggunakan persamaan regresi berganda dapat dilakukan. Regresi linear berganda ini dilihat dari tabel koefisien, di mana nilai konstannya itu 0,145, nilai kinerja lingkungannya itu 0,029, dan nilai profitabilitasnya itu 0,113. Persamaan regresi berganda ini berarti CSRD sama dengan 0,145 ditambah 0,029 ditambah 0,113 ditambah error. Di perusahaan dengan nilai kinerja lingkungan yang lebih besar, cenderung memiliki corporate social responsibility disclosure yang tinggi. Dan dengan nilai profitabilitas yang besar, cenderung memiliki corporate social responsibility yang tinggi. Yang selanjutnya, uji F simultan, dilihat dari tabel ANOVA, nilai F dan nilai C.
Dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 12,952 dengan sig 0,0000 dikarenakan karena sig lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari kinerja lingkungan dan profitabilitas X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure pada taraf keyakinan 5%. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur, sektor industri, dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 pada taraf keyakinan 5% dan hipotesis kedua diterima. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.